Ibu Ratu dawuh tadi sambil memberikan tanda mendung, itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu beberapa kali dialami Eyang Jati di dalam beberapa ritual-ritual di kasus lainnya kan? Sudah berkali-kali, bahkan nyawa saya itu diselamatkan beliau itu 3 kali. Nyawa saya diselamatkan beliau itu 3 kali. Mari kita pikir secara rasional. Katakanlah tidak usah dimulai dari zaman Kerajaan Demak, dimulai saja dari kemerdekaan. Kita sudah 77 tahun merdeka. Berarti sudah 77 tahun melakukan Ramadanan, posoan. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Manusia semakin rusak, negara semakin rusak, peradaban semakin tidak karu-karuan. Pasti ada sesuatu yang harus kita tanyakan bersama. Di mana letak kesalahannya? Kok kebetulan kemarin itu saya diminta ruatan meskipun 2 jam di salah satu pondok pesantren di Sidikiyah di Jombang. Waduh, di luar dugaan. Saya itu diangkat dari Dewan Sepuh. Oleh sana Dewan Sepuhnya itu terdiri dari pastor, pendeta, biku, bedande dan sebagainya. Waduh. Nah, heran saya itu, bagaimanapun saya itu kan mau menjadi seorang tokoh kiai tidak bisa, mau pastor ya sama sekali. Terus pada waktu ruatan itu kan saya minta syarat minimal harus ada 7 sumber air dari sumber-sumber kuno. Setelah itu dikasih bunga setaman, itu nanti saya urapkan setelah ruatan gitu. Di luar dugaan Mas. Sampai saya dengan Mbak Astri itu nangis. Semua orang minta diurapi. Pastor, pendeta, biku-biku dicoplok ininya semua. Romo saya diulapi ya Romo. Saya urapi air dengan bunga gitu. Itulah karena apa? Karena saya yakin seyakin-yakinnya air itu adalah Tuhan itu sendiri. Air itu Tuhan itu sendiri. Terus kemarin itu ada tanda-tanda dari Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Saya tidak wale-wale bicara tentang sana ya. Lewat Mbak Astrid bilang begini, Pak, ini nanti Ibu rawuh. Tapi cuma ngasih mendung aja peteng supaya di sini teduh. Jombang itu kan panas Mas. Supaya teduh cuma dikasih gerimis saja. Orang-orang tidak usah gelisah. Tidak akan hujan kalau belum melampung semuanya. Betul. Mendung potong wedet gini ya semua ayam-ayam saja karena sudah saya umumkan itu. Akhirnya setelah selesai itu baru hujannya turun. Iya, hujannya turun. Berapa orang atau berapa santri yang ikut acara itu? Itu se-Jawa Timur kok, se-Jawa Timur. Jadi termasuk persatuan Porsit, organisasi Sidikiyah. PCTK Indonesia. Persatuan Pecinta Tanah Air Indonesia. Oke. Ya kan memang pesantren itu yang senantiasa mendeklarasikan semangat cinta tanah air. Dan dari keluarga dalam Jogja juga datang karena apa? Karena saya janjikan kepada beliau Sidikiyah itu punya tanah kurang lebih sekitar 500 hektar. Ya. Dari Jogja ada 2 keluarga Jogja, Dr. Sufyan sama Insinyur Edi. Yang satu insinyur pertanian, satu dokter, sebenarnya dokter umum, dokter manusia. Tapi sekarang tuh tertarik pada kegiatan-kegiatan. 2 orang tuh punya niat hijaunisasi Indonesia dan menyebarkan kesejahteraan secara umum. Dengan teknis menanam sebuah pohon yang namanya pohon nyamplung. Pohon nyamplung ditanam di sana, sanggup mengirim benihnya ke Jombang langsung, silakan. Dialog langsung, jangan lagi ke saya, tapi sudah komunikasi, sudah bagus. Kayak misalnya Ibu Ratu dawuh tadi sambil memberikan tanda mendung, itu kan sebenarnya hal-hal seperti itu beberapa kali dialami Eyang Jati di dalam beberapa ritual-ritual di kasus lainnya kan? Sudah berkali-kali, bahkan nyawa saya itu diselamatkan beliau itu 3 kali. Nyawa saya diselamatkan beliau itu 3 kali. Yang pertama pada waktu peristiwa Kuda Tuli di Jakarta. Peristiwa waktu itu partai rame-ramenya zaman kekuasaan Orde Baru. Waktu itu tuh setiap jam 4 sore saya tuh mengadakan pidato terbuka di Jalan Diponegoro. Intinya pidato itu apa? Tokoh-tokoh politik baik muda atau tua saya suruh pidato. Tapi dengan catatan jangan menjelek-jelek nama orang, jangan menjelek-jelekan oknum partai dan sebagainya. Pidato tentang sistem politik di Indonesia gitu.
Akhirnya jam 4 sore itu ada seorang wanita cantik, Mbak Maharani Swita dari Ciledug sana, mendekati saya. Selamat sore Pak, selamat sore Mbak. Siapa? Saya Maharani Swita. Gitu. Kaget saya, namanya kok seperti Ratu Mojopahit gitu. Terus, apa Mbak yang bisa saya bantu? Saya dari Ciledug sama bapak saya Gatot Puger itu di belakang. Nggih, apa yang bisa saya bantu? Saya disuruh ngantar bapak naik ke Gunung Lawu. Kaget saya. Loh, naik ke Gunung Lawu? Iya. Terus kapan? Semakin cepat, semakin baik. Kalau bisa sekarang pun Rani sudah siap gitu. Akhirnya langsung naik ke Gunung Lawu ya. Dari sore itu dari Cemoro Sewu jam 4, pagi jam 1 siang itu karena perjalanannya yang naik gunung kayak enggak ada, cuma dibantu Pak Tobing yang gotong, yang membantu saya, malah saya yang geret Pak Tobing. Soalnya seperti Mas Indra Dempal gede dur gitu, ngotot mau ikut, sudah saya larang. Sudah pernah naik gunung belum, jangan ikut, nanti capek. Enggak usah, Pak Jati kecil aja kuat, masa yang gede enggak kuat gitu. Masih pos pertama sudah mengkes, sungguh mati saya tidak mau, enggak boleh bilang gitu. Bilang yang baik, enggak, biarin, saya lebih baik mati di sini, enggak apa-apa gitu. Ya sampean mati enak, yang gotong pulang itu siapa? Apa tak gelundung ini gini, gitu ya. Sampai atas, di sana sudah ada orang kemah. Terus setelah gitu saya ditegur, loh ini komandannya kok di sini? Komandan apa? Yang ngadakan ceramah tiap sore di Jalan Diponegoro kan Pak Jati. Tadi malam diserbu Pak, diserang habis. Seorang habis dikubur satu lubang, yang lainnya di blender di rumah sakit Mangunkusumo, setelah dari lumpur dialirkan ke laut. Waduh Mas, demi Allah saya tidak tahu. Demi Allah saya tidak tahu. Saya ke situ, terus setelah turun saya tanya sama Mbak Rani. Yang di blender itu apa? Ya? Apa yang jatuh? Ya yang mati-mati itu. Jadi nggak dipendam semua karena lubang yang untuk mendem sudah penuh. Terus yang di blender kan jadi lumpur. Banyak mahasiswa dong berarti? Ya mahasiswa ya banyak, mahasiswa pemuda banyak waktu itu ya. Terus setelah jadi lumpur kan cair, dimasuk lubang alirkan ke laut begitu. Terus setelah turun saya tanya sama Mbak Rani, Mbak Rani siapa sebenarnya? Zaman kan belum kenal ibu saya, Ibu saya di Blitar, sama di Jakarta. Ibu siapa? Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Jadi beliau yang menyelamatkan tuh. Makanya di rumah saya selalu ada gambar beliau, selalu hari-hari tertentu saya kasih sesaji. Tidak apa-apa. Dikatakan musyrik, syirik, terserah yang katakan. Sekarang jangankan ini yang Jati ya, jangankan kemudian atur sesaji dibilang musyrik itu kan sudah terlalu biasa. Putranya Pak Jokowi yang siapa namanya ya, yang wali kota Solo, Gibran aja, ikut pawe ogoh-ogoh, itu dikafir-kafirkan. Kok nggak kamu yang jadi ogoh-ogohnya sekalian, kamu kafir, itu gimana? Nyadarkan orang-orang seperti itu. Ya ini yang nyadarkan ini nanti hanya lahirnya seorang pemimpin yang tegar di masa yang akan datang. Karena bangsa negeri sudah capek hidup dibodohi, tersiksa dan gelap, sudah capek. Oleh karena itu pemimpin yang akan datang itu kelihatannya sangat dahsyat sekali, keberaniannya total. Makanya syaratnya nanti itu satu, beliau adalah orang yang cerdas, bijak, jujur. Itu pengganti Pak Jokowi? Karena itu pengganti Pak Jokowi? Kelihatan seperti itu, Pak Jokowi itu sudah terakhir. Terakhir Pak Jokowi itu sebenarnya ngisi waktu, ya, ngisi waktu. Karena apa? Karena selama Pak Jokowi menjabat pun belum ada yang terjawab sejarah peristiwa di negeri ini. Khususnya tahun 65. 1965 sebenarnya itu titik klimaks dari sesuatu dialektika politik revolusi Indonesia, karena revolusinya adalah revolusi era milenium ketiga, dan kapitalis imperialis takut menggunakan kekuatan-kekuatan orang yang bisa diperalat untuk menjatuhkan Bung Karno. Nah, padahal pada waktu Bung Karno itu sudah jelas, Bung Karno itu satu, manusia kalau menurut saya sebut aja nabi zaman baru. Bagaimana tidak? Dengan Pancasila itu semua agama rukun, semua guyup, ngebong dupo boleh, ini boleh, mau nyedit boleh, manu boleh, rukun. Itu ya. Nah, terus tapi pada waktu itu dijatuhkan, kalau Pancasilanya gitu masih abstrak, Mas. Pancasila itu masih khayalan.
Orang berkayal pengen makan, ya durung wareg ya panggah luwe, panggah lapar, karena belum makan. Itu kayalan. Ya, makanya di era baru ini kitab suci saya itu hanya sering ke sini. Ini adalah jalan masuk ke surga. Cara ke surga hanya 1 lembar ini. Nanti siarkan khususnya lah. Ini adalah manusia seluruh dunia, entah Eropa, entah Cina, entah Negro, entah Jawa, entah apa gitu. Semua adalah ini. Ini apa yang lincip-lincip di luar itu angen-angen. Semua makhluk yang hidup mesti punya angen-angen. Yeah. Kenapa punya angen-angen? Kayaknya punya perut. Lah apa hubungannya perut dan angen-angen? Mbuh cacing, entah binatang, entah apapun, entah kerbau, entah gajah. Kalau perutnya lapar, angen-angennya mesti pengen cari makan. Itu kan angen-angen. Nah, sebenarnya yang pengen makan itu apa? Nafsu. Ini loh. Hitam ini daging dari tanah, putih itu udara yang kita hirup, merah itu adalah darah yang menjadi yang dari api, kuning itu adalah tulang yang menegakkan tubuh kita. Nah, di tengah ini sinar emas, ini adalah saya gambarkan Tuhan itu sendiri. Intinya manusia sedunia itu inilah. Maka dari itu pada waktu Bung Karno pidato tentang Pancasila di PBB, we have the 5 principles of Indonesia. Belief of God, nationalism, humanity, democratic and social justice. Waduh, tepuk tangan gemuruh orang seluruh dunia. Dan Bung Karno mewujudkan itu dengan pergaulan yang disebut the new emerging forces. Itu menuju dalam satu dunia baru. Ya, dunia baru, lalu teknis bentuk kegiatannya adalah seni dan olahraga. Sampai dibuatlah Senayan yang menjadi tempat kiprahnya orang-orang Asia Afrika ini di sana gitu. Oke. Kemudian ada yang bertanya, yang Jati, kalau misalnya dunia sudah kacau kayak gini gitu ya, chaos, korupsi, noleh kemana aja ada korupsi gitu. Kalau Pak Mahfud sekarang kita noleh kemana aja ada korupsi, kenapa dulu harus direformasi gitu kan ya. Nah, pertanyaan saya, ketika dunia sedang chaos nanti, Indonesia misalnya, apakah kemudian sekarang kan lagi banyak di banyak tempat tuh bicara soal kesatria cahaya, pekerja cahaya, atau satrio piningit gitu ya. Nah, ciri-ciri pekerja cahaya atau satrio piningit itu sebenarnya apa menurut pandangan yang Jati? Memang di mana suatu negara, entah di Afrika, entah di Eropa, entah di Cina, di dunia itu sudah gelisah. Negaranya itu, masyarakatnya sudah gelisah. Pasti image-nya itu mencari sosok seorang pemimpin. Ya. Oleh karena itu, saya akhir-akhir ini saking jengkel saya membuat buku itu selalu tipis-tipis. Karena sekarang tuh di viral, di macam-macam, tanya Mbah Google, sebarang sudah bisa. Ini saya membuat buku judulnya Manusia Pancasila. Tidak diduga sama sekali buku ini mendapat apresiasi dari Romo Paus Benedictus ke-16 di Vatikan sana. Dan ini setelah dipelajari oleh pastor-pastor di sini, konon patut ditaruh di perpustakaan dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa di sana. Karena di perpustakaan di Vatikan itu tidak sembarang buku dipasang. Dan ini buku saya ini dianggap suatu teori menemukan hukum Tuhan. Nah, terus saya berkhayal ke belakang lagi. Kalau begitu benar, kitab saya 1 lembar yang lalu yang sampai Duta Besar Rusia pergi ke rumah saya. Ini judulnya ini ya. Yang Maha Esa, terus Bung Karno. Tapi sebelum ke Bung Karno saya ceritakan terjadinya alam semesta. Lalu terciptalah manusia. Ini sudah saya ceritakan di situs YouTube saya, ya. Di Mas Indra juga sudah ini. Jadi kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini.